Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Arbiardian dari kelas TI 22J. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai macam-macam keamanan yang ada pada IoT. Yang pertama yaitu ada ancaman keamanan pada IoT, meliputi yang pertama pencurian data, yang kedua cyber espionage, yang ketiga serangan DDoS, dan yang keempat kontrol perangkat. Yang pertama yaitu metode enkripsi untuk melindungi data. Enkripsi end-to-end yaitu mengamankan data dari sumber hingga tujuan dengan kunci unik. Yang kedua, enskripsi simetris menggunakan kunci tunggal untuk enkripsi dan deskripsi data. Dan yang terakhir yaitu enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan pribadi untuk komunikasi aman. Untuk yang selanjutnya yaitu proteksi terhadap serangan malware. Yang pertama, kita harus tahu tentang pemahaman tentang malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mengakses sistem atau data tanpa izin pengguna. Dan yang kedua yaitu kita harus tahu pencegahannya melalui firewalls. Penerapan firewalls yang kuat dapat memblokir akses malware dan mencegah penyebarannya melalui jaringan IoT. Dan yang ketiga yaitu pembaruan perangkat lunak secara rutin. Penambahan ini dan pembaruan perangkat lunak secara berkala dapat mengurangi resiko terhadap serangan malware yang memanfaatkan kerentanan. Untuk yang selanjutnya, keamanan pada jaringan IoT. Perangkat IoT rentan terhadap peretasan jaringan yang dapat mengganggu operasionalnya. Oleh karena itu, pengamanan jaringan IoT memerlukan enkripsi data yang kuat dan deteksi ancaman yang efektif. Penggunaan firewall dan segmentasi jaringan dapat membantu melindungi perangkat IoT dari serangan yang mengancam keamanan data dan privasi pengguna. Untuk yang selanjutnya, manajemen akses dan otorisasi. Manajemen akses yaitu memastikan bahwa hanya orang yang diizinkan memiliki akses ke sistem IoT. Ini melibatkan penggunaan kata sandi yang kuat atau autentikasi ganda. Dan yang kedua yaitu otorisasi. Otorisasi merupakan apa yang diizinkan bagi pengguna yang telah terverifikasi. Ini mencakup pengaturan tingkat akses berdasarkan peran dan tanggung jawab. Adapun perlindungan terhadap serangan DDoS yaitu yang pertama yaitu mendeteksi serangan DDoS secara dini. Yang selanjutnya yaitu filtering paket yang mencurigakan, dan yang terakhir yaitu redundansi jaringan, yaitu menggunakan jaringan cadangan untuk mengurangi dampak serangan. Keamanan pada perangkat IoT ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu firewall yang kuat. Perangkat IoT dilindungi dengan firewall yang kuat untuk mencegah akses tidak sah dari luar. Yang kedua yaitu sistem keamanan biometrik. Penerapan teknologi biometrik pada perangkat IoT memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses perangkat. Yang terakhir yaitu enkripsi data. Data pada perangkat IoT dienkripsi secara kuat untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi. Untuk monitoring dan deteksi ancaman, yang pertama melakukan monitoring secara real time terhadap semua perangkat IoT. Yang kedua yaitu mendeteksi anomali atau perilaku yang tidak biasa yang dapat menandakan ancaman keamanan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi pola ancaman yang kompleks. Kesimpulan dan rekomendasi, integrasi keamanan dari awal. Integrasi keamanan pada perangkat IoT sebaiknya dilakukan sejak tahap perancangan dan pengembangan untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan. Yang selanjutnya itu pemantauan secara berkelanjutan terhadap jaringan IoT diperlukan untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan dan mengatasi ancaman dengan cepat. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan terus-menerus untuk melatih keterampilan staf terkait keamanan IoT melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Yang ketiga yaitu kerjasama antar perusahaan, kolaborasi antar perusahaan dalam berbagi
informasi tentang ancaman dan solusi keamanan dapat membantu mencegah serangan terhadap memperkuat keamanan IoT secara keseluruhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Arbiardian dari kelas TI 22J. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai macam-macam keamanan yang ada pada IoT. Yang pertama yaitu ada ancaman keamanan pada IoT, meliputi yang pertama pencurian data, yang kedua cyber espionage, yang ketiga serangan DDoS, dan yang keempat kontrol perangkat. Yang pertama yaitu metode enkripsi untuk melindungi data. Enkripsi end-to-end yaitu mengamankan data dari sumber hingga tujuan dengan kunci unik. Yang kedua, enkripsi simetris menggunakan kunci tunggal untuk enkripsi dan deskripsi data. Dan yang terakhir yaitu enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan pribadi untuk komunikasi aman. Untuk yang selanjutnya yaitu proteksi terhadap serangan malware. Yang pertama, kita harus tahu tentang pemahaman tentang malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mengakses sistem atau data tanpa izin pengguna. Dan yang kedua yaitu kita harus tahu pencegahannya melalui firewalls. Penerapan firewalls yang kuat dapat memblokir akses malware dan mencegah penyebarannya melalui jaringan IoT. Dan yang ketiga yaitu pembaruan perangkat lunak secara rutin. Penambahan ini dan pembaruan perangkat lunak secara berkala dapat mengurangi resiko terhadap serangan malware yang memanfaatkan kerentanan. Untuk yang selanjutnya, keamanan pada jaringan IoT. Perangkat IoT rentan terhadap peretasan jaringan yang dapat mengganggu operasionalnya. Oleh karena itu, pengamanan jaringan IoT memerlukan enkripsi data yang kuat dan deteksi ancaman yang efektif. Penggunaan firewall dan segmentasi jaringan dapat membantu melindungi perangkat IoT dari serangan yang mengancam keamanan data dan privasi pengguna. Untuk yang selanjutnya, manajemen akses dan otorisasi. Manajemen akses yaitu memastikan bahwa hanya orang yang diizinkan memiliki akses ke sistem IoT. Ini melibatkan penggunaan kata sandi yang kuat atau autentikasi ganda. Dan yang kedua yaitu otorisasi. Otorisasi merupakan apa yang diizinkan bagi pengguna yang telah terverifikasi. Ini mencakup pengaturan tingkat akses berdasarkan peran dan tanggung jawab. Adapun perlindungan terhadap serangan DDoS yaitu yang pertama yaitu mendeteksi serangan DDoS secara dini. Yang selanjutnya yaitu filtering paket yang mencurigakan, dan yang terakhir yaitu redundansi jaringan, yaitu menggunakan jaringan cadangan untuk mengurangi dampak serangan. Keamanan pada perangkat IoT ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu firewall yang kuat. Perangkat IoT dilindungi dengan firewall yang kuat untuk mencegah akses tidak sah dari luar. Yang kedua yaitu sistem keamanan biometrik. Penerapan teknologi biometrik pada perangkat IoT memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses perangkat. Yang terakhir yaitu enkripsi data. Data pada perangkat IoT dienkripsi secara kuat untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi. Untuk monitoring dan deteksi ancaman, yang pertama melakukan monitoring secara real-time terhadap semua perangkat IoT. Yang kedua yaitu mendeteksi anomali atau perilaku yang tidak biasa yang dapat menandakan ancaman keamanan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi pola ancaman yang kompleks. Kesimpulan dan rekomendasi, integrasi keamanan dari awal. Integrasi keamanan pada perangkat IoT sebaiknya dilakukan sejak tahap perancangan dan pengembangan untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan. Yang selanjutnya itu pemantauan secara berkelanjutan.
terhadap jaringan IoT diperlukan untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan dan mengatasi ancaman dengan cepat. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan terus-menerus untuk melatih keterampilan staf terkait keamanan IoT melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Yang ketiga yaitu kerjasama antar perusahaan, kolaborasi antar perusahaan dalam berbagi informasi tentang ancaman dan solusi keamanan dapat membantu mencegah serangan terhadap memperkuat keamanan IoT secara keseluruhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.